Eko Agus Diswanto. Dalam kesempatan kali ini mohon izin memaparkan terkait dengan upaya dalam mewujudkan Merdeka Belajar dengan optimalisasi peran Trisentra Pendidikan. Bapak Ibu yang budiman, bahwasanya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur hidupnya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari hal itu diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara batin, secara lahir, serta tenaganya. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajar pada siswa-siswi. Merdeka Belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, aspek mental, jasmani, dan rohani dalam dunia pendidikan. Kemerdekaan merupakan salah satu yang bisa digambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat satu hal dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus digarisbawahi, yaitu tentang Trisentra Pendidikan, yakni keluarga, perguruan, dan masyarakat yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Meskipun kurang tepat, paradigma yang menganggap bahwa sekolah merupakan satu-satunya tempat pendidikan sampai saat ini masih banyak kita temukan. Pendidikan seakan-akan bertumpu sepenuhnya pada sekolah. Terlebih anggapan ini melekat dari para pihak yang menganggap bahwasanya pendidikan hanya terkonsentrasi pada sektor akademik saja, sehingga lupa bahwa siswa juga harus terperhatikan dan dibentuk dari aspek karakternya. Dalam menyikapi paradigma ini, sekolah harus proaktif dalam menggerakkan Trisentra Pendidikan tersebut, sehingga diharapkan dapat diperoleh efektivitas peran serta Trisentra Pendidikan ini dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang utuh dalam kehidupan siswa. Pada kesempatan kali ini, saya, Eko Agus Diswanto, selaku Kepala SMK Teknik Pal Surabaya, akan memaparkan terkait dengan upaya kami dalam mengoptimalisasi peran dari Trisentra Pendidikan, baik dari unsur sekolah, dari keluarga, maupun masyarakat. Keluarga adalah inti dari sebuah peradaban, di mana proses pendidikan sejak anak itu lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Anak sudah berhak untuk mendapatkan pendidikannya. Namun, banyak orang tua yang beranggapan bahwa saat di sekolahlah anak akan mendapatkan kecerdasan dan budi pekerti. Dewasa ini masih kita temui orang tua yang kurang peduli dalam proses pendidikan anak-anaknya. Anak mendapatkan pelajaran apa di sekolah, perkembangan apa yang dia alami, terkadang masih terabaikan oleh orang tua, sehingga anak terkesan tak ada tanggung jawab apapun yang akan disampaikan kepada orang tua. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari alam keluarga, kami tentu akan melibatkan peran dari orang tua dalam melaksanakan program atau proses pendidikan di SMK Teknik Pal Surabaya. Sosialisasi program, proses program, hasil dari program sekolah harus tersampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua bersama-sama dengan pihak sekolah akan mengawal putra-putrinya sampai lulus, sampai mampu mewujudkan cita-citanya. Berikut ini adalah contoh-contoh yang dapat kami lakukan dalam melibatkan peran langsung daripada orang tua. Mulai dari komite sekolah, kemudian kita melakukan sosialisasi terhadap wali murid terkait dengan program-program yang ada dilaksanakan, yang ada di SMK Teknik Pal Surabaya, program parenting yang bisa disampaikan kepada wali murid, sehingga kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan kepada anak. Kemudian di dalam alam perguruan atau di sekolah, yang pasti sekolah memang bukanlah satu-satunya ujung tombak keberhasilan proses pendidikan. Akan tetapi, sekolah tetap memiliki tugas besar, yaitu untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Dalam konteks alam perguruan atau sekolah ini, Ki Hajar Dewantara
menggunakan istilah sekolah dengan taman dalam konsep pendidikannya. Ini artinya sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Sekolah harus menjadi tempat untuk belajar dengan penuh kegembiraan. Pada konteks alam perguruan atau sekolah ini, pelayanan pendidikan di sekolah dalam proses pembelajaran baik dalam bidang intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler harus dilakukan dengan maksimal dengan pelibatan seluruh stakeholder tak terkecuali dari unsur trisentra pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah terkait dengan proses pendidikan, mulai dari pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga pelayanan pembelajaran menggunakan e-learning atau LMS. Selain pembelajaran teori, peserta didik juga diajari dengan praktek langsung di bengkel sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dimiliki. Kemudian, selain dalam sektor akademik, pelayanan di sekolah itu juga harus menyasar kepada pengembangan soft skill siswa. Di antaranya yaitu keterlibatan peserta didik dalam organisasi yang ada di sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti KMS. Kemudian dalam upaya untuk mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah juga disediakan program-program ekstrakurikuler yang beragam. Berikut adalah contoh-contoh ekstrakurikuler yang sudah berjalan di sekolah kami dan semuanya akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan minat dan bakat daripada peserta didik. Dengan terus mengasah kemampuan dan minat bakatnya, peserta didik diharapkan mampu berprestasi sesuai dengan bidang yang ditekuni, khususnya dalam hal minat dan bakat mereka, sehingga prestasi-prestasi tersebut diharapkan dapat mengantarkan mereka menjadi para figur-figur yang profesional. Di lingkungan sekolah, proses terkait dengan bimbingan karir juga sangat diperlukan dalam menentukan langkah anak atau peserta didik setelah lulus mau kemana. Yang mana di SMK ada 3 potensi, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Maka bimbingan ini mulai dari mereka kelas 10 atau kelas 1 tentu sudah dilakukan pembimbingan-pembimbingan terkait dengan bimbingan karir, sehingga anak-anak mulai dari awal sudah tahu dan sudah bisa mengembangkan kira-kira nanti dia setelah lulus akan kemana, mau bekerja kah, mau melanjutkan perguruan tinggi kah, mau berwirausaha kah, atau tidak menutup kemungkinan dari satu anak itu bisa nanti setelah lulus bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil berwirausaha dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan trisentra pendidikan, yaitu alam masyarakat. Bagaimana peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan? Bahwa selain lingkungan sekolah dan keluarga, masyarakat juga memiliki peran dalam pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak. Keluarga sudah memberikan kebimbingan yang benar, sekolah sudah melakukan proses pendidikan yang baik. Namun jika anak masuk dalam pergaulan yang salah di dalam masyarakat yang kurang baik, maka juga dapat berpengaruh pada karakter anak tersebut. Melibatkan dan memantau anak dalam proses sosial dalam masyarakat menjadi tugas bersama baik dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Keluarga tentu bisa lebih intensif dalam melakukan pemantauan kepada anak dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pihak sekolah dapat melakukan proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dengan program-program yang sangat beragam. Beberapa contoh pelibatan peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Di antaranya adalah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam melaksanakan program pendidikan. Pelibatan dunia usaha dan dunia industri ini memiliki di antaranya adalah penyerasan kurikulum, pembelajaran berbasis project real, guru atau instruktur tamu atau guru expert dari industri, kemudian praktek kerja industri atau prakerin, sertifikasi kompetensi, guru magang di industri, kemudian riset terapan yang dalam hal ini pengembangan dalam bentuk teaching factory, kemudian komitmen serapan dari industri terhadap lulusan dari sekolah dari SMK, kemudian juga adanya beasiswa atau ikatan dinas yang diberikan oleh dunia usaha dan industri kepada sekolah untuk lulusan-lulusan dari SMK.
Pelibatan seluruh stakeholder masyarakat di dalam pengembangan pendidikan saya rasa sangat perlu. Oleh sebab itu, dengan upaya yaitu mensinergikan dari seluruh stakeholder tersebut dalam pengembangan pendidikan di salah satu sekolah sangatlah perlu. Salah satu contohnya adalah bagaimana yang sudah kami jalankan, yaitu terkait dengan pelibatan stakeholder untuk wilayah setempat. Jadi kami mengundang dari pihak camat, pihak lurah, kemudian Kapolres, kemudian Dansitel TNI, kemudian pimpinan dari perusahaan atau pimpinan dari industri, pimpinan pondok pesantren, kemudian juga dari yayasan. Hal ini kita bisa duduk bersama, kemudian berembuk bagaimana mengembangkan program-program pendidikan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah contoh terkait dengan pelibatan masyarakat atau tokoh masyarakat dalam rangka yaitu pengembangan program pendidikan yang ada di sekolah. Kita dapat mengundang tokoh-tokoh tersebut untuk memberikan materi-materi dalam kegiatan tertentu. Misalkan salah satu contohnya di kami adalah mengundang dari pihak BNN, dari pihak TNI, dari pihak Polri, dari pihak dunia usaha dan dunia industri dalam rangka yaitu memberikan materi ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga dari dini anak-anak sudah tahu bagaimana mereka akan bersikap, bagaimana mereka akan mengembangkan kepribadian, bagaimana mereka akan mendapatkan gambaran terkait dengan budaya industri ketika nanti dia sudah melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah. Pelibatan masyarakat juga bisa kita lakukan dari sisi religi. Salah satu contohnya adalah ketika kita melibatkan dari pihak pondok pesantren ketika pelaksanaan pondok Ramadan, kita menyantrikan siswa-siswa kita atau siswa-siswi kita di pondok pesantren tersebut dengan durasi waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara sekolah dengan pondok pesantren. Dalam rangka pembinaan mental untuk peserta didik, kami juga melibatkan dari pihak TNI untuk memberikan materi dalam pembinaan mental tersebut. Anak-anak akan diajari terkait dengan materi-materi kedisiplinan, materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan, dan materi-materi lain yang nanti tentu akan berpengaruh pada karakter peserta didik. Dengan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat di sekolah, kita harapkan juga peserta didik kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan keterlibatan peserta didik ketika ada donor darah, ketika ada kegiatan-kegiatan kesehatan dari puskesmas, dari PMI dan sebagainya. Di sini di SMK Tempo Surabaya, anggota PNR cukup aktif perannya dalam kegiatan-kegiatan donor darah, kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di puskesmas. Dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa kepekaan sosial, peserta didik juga dilibatkan dalam program-program bakti sosial, misal melakukan sumbangan kepada para korban bencana alam, memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Membahas terkait dengan sinergi Trisentra Pendidikan, menurut saya, meskipun bukanlah menjadi ujung tombak yang utama dalam proses pendidikan, namun dalam hal ini sekolah harus mampu untuk bisa sebagai dirijen tentang bagaimana menjalin sinergitas antara ketiga pihak Trisentra Pendidikan ini agar kemerdekaan belajar dapat didapatkan oleh anak-anak secara utuh, baik ketika mereka belajar di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Ibu bapak guru yang hebat, mari kita perkuat sinergi antar unsur Trisentra Pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak dapat tercapai, sehingga anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dapat terwujud. Ibu bapak guru yang hebat, demikian tadi pemaparan saya terkait dengan mengoptimalkan peran Trisentra Pendidikan dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Semoga saja berkenan. Saya Eko Agus Iswanto mohon undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.